proses. Tadi kan disampaikan dalam konteks hukum pidana Islam itu ada proses yang begitu panjang sehingga terpidana itu dikenakan double pemidanaan, ganda pemidanaan. Apakah di dalam konteks tadi hukum Islam prosesnya itu ada yang berbeda atau tidak dengan tadi kan ada hal-hal yang sama dengan hukum yang berlaku di Indonesia kan ya, soal korupsi, tindak pidana mati, soal makar dan seterusnya. Nah, tapi kalau dalam proses itu apakah dia modelnya itu hampir sama dengan yang berlaku di Indonesia atau tidak? Ada kemiripan, walaupun tidak sama persis. Kalau kita ada pengadilan negeri, lalu pengadilan tinggi negeri, lalu kasasi gitu ya. Kalau dalam hukum Islam tentu tidak sedetail itu, tapi hanya seandainya ada pemaafan dari pihak korban, keluarga korban itu memaafkan tindak pidana yang dilakukan, maka bisa berubah menjadi hukuman yang ganti rugi. Jadi dalam konteks hukum pidana Islam sendiri, ada juga peringanan gitu ya, pembatalan pemidanaan apabila itu tadi apabila ada maaf dari keluarga korban. Apakah maaf itu menjadi syarat mutlak untuk tadi mengubah pemidanaan ketika sudah dijatuhkan oleh hakim? Apakah hakim tadi putusan hakim, vonis hakim itu bergantung maaf daripada keluarga korban? Itu bagaimana? Betul. Jadi akan sangat tergantung pada ada atau tidak pihak keluarga yang memaafkan. Sampai kemudian dalam satu kasus di Saudi itu ada yang ditunggu sampai 5 tahun karena di antara keluarga ada yang masih kecil. Ketika sudah dewasa ditanya apakah Anda memaafkan dengan kasus nenek yang dulu dibunuh seperti itu. Nah, ketika dia bisa memaafkan, nanti akan dipertimbangkan dan dibatalkan tuh sanksi pidana mati itu. Apakah maaf saja Pak? Maaf atau ada hal lain gitu ya? Pertama, keluarga korban memaafkan. Nah, setelah memaafkan, itu Al-Quran menyebutkan kan, faman ufiyahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Artinya kalau sudah memaafkan jangan menuntut, jangan dendam gitu lah. Pihak yang dimaafkan, artinya pelaku ini ya, itu mengikuti dengan cara baik, artinya membayar diat. Nah, seperti itu konsepnya. Kalau ketentuannya itu apakah ditentukan oleh hakim atau ditentukan oleh keluarga korban untuk menentukan diat, besaran diat tadi? Enggak, kalau itu sudah ada dalam pasal ya, pasal yang dalam hadis Nabi yang disebutkan mi'atun minal ibil itu 100 ekor unta, sehingga itu sama dengan pasal kita, ya pasal KUHP. Jadi dalam kategori regulasinya sudah seperti itu, makanya bukan tidak bisa dinego-nego. Nanti poin yang saya dapat tadi dijelaskan oleh para peneliti itu adalah maaf itu bisa mengubah pemidanaan kan? Ya? Kalau dia mati bisa jadi bebas ketika dimaafkan oleh keluarga korban, kemudian ada diat di sana. Kan? Dalam konteks hukum pidana Islam, Pak Dr. Fitra, apakah maaf itu bisa meringankan hukuman atau tidak? Tentu kalau kita lihat di dalam proses upaya hukum di Indonesia dikatakan dengan grasi dan amnesti ya. Tetapi dalam hukum Islam itu dikatakan sebagai lembaga pemaaf ya. Di Arab Saudi itu ada lembaga pemaaf, maka lembaga pemaaf inilah yang mendatangi para ahli waris atau keluarga korban. Maka mau nggak dia memaafkan seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ivan tadi, itu ada sesuatu hal yang perpanjangan tangan lembaga pemaaf. Di Indonesia itu tidak resmi lembaga pemaafnya, tetapilah Presiden memberikan ampunan atau pemaaf. Maka kalau kita lihat di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 ayat 2, Presiden dengan persetujuan DPR Presiden dengan persetujuan Mahkamah Agung berhak memberikan grasi dan rehabilitasi. Dan ayat 2-nya dikatakan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berhak memberikan amnesti dan abolisi. Maka keluar lembaga ini bukan lembaga pemaaf dia, tapi kita kan lembaga pengampun namanya. Lembaga pengampunnya katakan pengampunan secara politik maupun pengampunan hukuman. Tetapi kalau di Arab Saudi itu betul-betul ada real lembaga pemaaf. Maka lembaga pemaaf inilah yang datang ke rumah penduduk atau rumah korban meminta maaf, dimaafkan nggak? Kalau dimaafkan ya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dr. Ivan. Nah, sehingga bagaimana kita melihat dalam satu proses menunggu proses eksekusi yang akan dilakukan itu apakah benar-benar diampuni oleh Presiden atau dimaafkan secara politik hukumnya atau tidak. Ini tentu ada satu prosedur yang kalau kita lihat itu
menghitung hari, tetapi berhitung tahun. Ya, berapa tahun dia mengajukan. Contohnya sekarang ini berbeda sebelum tahun 2000. Kalau sekarang ini itu hitungan bulan. Kalau dulu hitungan banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu sekitar 3 bulan bisa selesai. Di pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung itu 6 bulan atau 9 bulan paling lama. Dan PK itu sekitar 1 tahun bisa selesai. Kalau dulu itu puluhan tahun. Nah, ini ada suatu paradigma yang di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan pelaksanaan sistem peradilan kriminal justice system itu dalam kasus-kasus tertentu itu harus cepat diselesaikan. Contohnya kasus Sambo, atau kasus tindak pidana korupsi, atau kasus tindak pidana narkotika, atau kasus tindak pidana terorisme. Itu cepat proses hukumannya.